Tergoda bule tampan. Pemberitaan semakin naik, Ipana memenuhi beranda utama media sosial baik nasional maupun internasional. Tak hanya pemberitaan tentang asmara, namun juga kemampuan Ipana di bidang perusahaan banyak dililik oleh para investor luar negeri. Penawaran demi penawaran datang silih berganti sehingga membuat Fitri, Pandu dan Felicia cukup kewalahan mengatur itu semua. Belum lagi beristirahat, mereka harus kembali menyelesaikan semua pekerjaan yang menumpuk mulai dari hari ini. Sementara Ipana juga sudah pusing menghadapi semua investor yang ingin menanam modalnya kembali. Walaupun secara tegas Ipana menolak, namun mereka tetap mendesak ingin kembali bekerja sama dengan Ipana, bahkan memberi iming-iming yang lain. Namun Ipana tetap Ipana, gadis keras kepala yang tetap berpegang teguh dengan keputusannya. Ditambah dengan polisi juga mengadakan konferensi pers untuk menjelaskan apa-apa saja kasus yang akan dihadapi oleh Azmi dan Fadil. Mereka terekspos begitu saja di depan seluruh media. Sungguh media hanya menceritakan perkara itu dan pastinya memuji kehebatan Ipana sebagai pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah dalam waktu yang sangat singkat. "Nona, ini jadwal Anda 1 minggu ke depan," ucap Felicia menyerahkan jadwal Ipana. "Apa aku harus mengikuti semua ini, Pel?" keluh Ipana. "Harus, Nona. Minggu depan kita akan berangkat ke Inggris untuk bertemu dengan investor yang cukup besar. Mereka ingin mendanai pembangunan apartemen yang roboh kemarin 50%-nya, Nona," terang Felicia. "Astaga, berapa lama kita di sana?" tanya Ipana terkejut. "Sekitar 5 hari termasuk waktu untuk pulang dan pergi, Nona. Minggu setelahnya kita akan pergi ke Kanada 4 hari dan ke Australia sekitar 10 hari, Nona," ucap Felicia lirih. Ia pasti juga akan ikut kemana Ipana pergi. Dua gadis itu menghela napas mereka yang terasa berat. Belum lagi pergi, rasa lelah sudah menghampiri mereka lebih dahulu. "Minta Uncle Joe untuk mengurus kepergian kita. Hari ini jangan ada pertemuan dulu, kepala saya sangat sakit," ucap Ipana memijat kepalanya. "Baik, Nona, ada lagi?" tanya Felicia. "Tidak, Pel, kalau pacarku datang suruh tunggu di sini aja," ucap Ipana berjalan menuju kamarnya. "Baik, Nona," ucap Felicia. Ia mengetahui jika Ipana tidak tidur semalaman karena mengurus masalah itu. Hari ini ia hanya bisa mengatur jadwal dan keberangkatan mereka untuk berkeliling dunia. Ia juga belum berani untuk memimpin rapat sendiri walaupun ia sudah cukup paham dan pandai dalam mengaturnya. Ipana berbaring di atas kasur dan langsung terlelap karena begitu mengantuk. Namun tidak berapa lama Tono datang dan melihat gadis cantik itu sudah tertidur dengan wajah yang terlihat lelah. "Sayangku kelelahan," ucap Tono membetulkan posisi tidur Ipana dan menyelimutinya. Ia keluar dari kamar itu dan memilih untuk duduk di atas sofa sambil membaca beberapa buku tentang bisnis yang cukup menambah wawasannya. "Tuan, jika Anda membutuhkan sesuatu Anda bisa mengatakannya kepada saya," ucap Felicia. "Ya, terima kasih, Pel," ucap Tono tersenyum. Gadis itu sibuk mondar-mandir mengambil berkas yang ada di dalam ruangan Ipana sesuai dengan permintaan Pandu. Sepertinya dia gadis yang cocok untuk Malik, batin Tono tersenyum. 2 jam ia menunggu Ipana untuk bangun dari tidurnya, hingga pria tampan itu terkejut ketika merasakan telapak tangan yang menyentuh pundaknya. Dek, mata Tono melotot, sendirian di ruangan itu membuat bulu kuduknya meremang. "Jangan bilang ini hantu, setan atau sejenisnya," batin Tono takut. Piu, hembusan angin terasa di telinga Tono dan membuat pria tampan itu semakin meremang. Ia menoleh secara perlahan dan terkejut ketika mendapati wajah cantik seorang gadis berjarak begitu dekat dengannya. "Wah," teriak Ipana mengejutkan Tono. "Astaga sayang, kamu ngagetin," ucap Tono mengusap dadanya. Lagian ngapain kamu bengong? Pasti ngira aku hantu kan?" tanya Ipana terkekeh. "Iya, abisnya nggak ada orang di sini sayang," keluh Tono. Maafin aku Bi. Kamu bawa cemilan gak?" tanya Ipana tersenyum manis. "Bawa sayang," ucap Tono menunjuk paper bag yang ia bawa. "Yeay, terima kasih baby," ucap Ipana senang. "Bentar lagi jam pulang, apa kamu mau pulang atau lembur?" tanya Tono merapikan rambut Ipana yang sedikit berantakan. Belum tahu Bi, sekarang banyak investor dan perusahaan besar yang ingin bekerja sama. Aku akan semakin sibuk Bi, ucap Ipana lirih. "Bagus dong, jadi perusahaan kamu bisa lebih maju dan berkembang," ucap Tono tersenyum. "Aku akan sering ke luar negeri untuk mengurusnya," ucap Ipana lirih. "Hei, jangan sedih, bukankah ini yang kamu inginkan? Semuanya akan stabil kembali sayang. Kita masih punya ponsel untuk berhubungan, saling mengirim pesan dan lainnya,"
Ucap Tono memegang kedua pipi Ipana dan menatap mata tajam itu. Aku akan semakin sibuk dan waktu kita untuk bertemu akan berkurang. Bagaimana kalau aku merindukanmu? Ucap Ipana cemberut. Kalau rindu kan kita bisa bertemu sayang. Ucap Tono tersenyum dan memeluk Ipana dengan gemas. Nanti waktu kita berjauhan gimana kalau kamu digoda sama wanita lain? Aku gak mau. Rengek Ipana membalas pelukan Tono. Hei, gak akan ada yang mampu untuk mengambil hatiku karena di dalamnya ada kamu sayang. Ucap Tono terkekeh. Tapi aku serius Bi, bulan ini aku akan keliling dunia. Ucap Ipana cemberut. Iya, yang penting Nana harus hati-hati di negeri orang. Jangan sampai berbuat sesuatu yang akan mencelakai diri kamu sendiri. Ucap Tono. Aku takut kalau tergoda bule tampan Bi. Ucap Ipana serius. Wajah tampan Tono langsung berubah masam dan cemberut. Ipana terkekeh melihat ekspresi Tono yang sangat menggemaskan. Aku bercanda Bi, tapi kamu menggemaskan kalau lagi cemberut gitu. Ucap Ipana tergelak sambil mencubit pipi Tono. Jangan seperti itu sayang, bagaimana kalau beneran ada? Keluh Tono. Pasti ada Bi, tapi tenang aja, aku sudah jadi bucinnya kamu kok. Ucap Ipana bersandar di bahu Tono dan menggenggam tangannya. Sayang, panggil Tono. Ya baby, ucap Ipana. Apa kamu lelah? Tanya Tono. Gak lelahnya saja kepalaku masih terasa berat karena kurang tidur. Ada apa Bi? Ucap Ipana. Gak apa-apa sayang, aku ingin mengobrol. Aku merasa begitu bahagia karena kamu mengakui keberadaanku di depan dunia. Ucap Tono tersenyum. Memang sudah seharusnya seperti itu Bi. Hanya saja aku takut untuk menyebarkan foto kamu. Ucap Ipana mengusap lengan kekar Tono. Justru aku belum siap untuk dikenalkan sayang. Sabar sedikit lagi ya. Jika aku siap kita akan tampil di depan media. Ucap Tono. Iya, ingin rasanya aku mengungkapkan pada dunia kalau pria tampan ini adalah milikku. Ucap Ipana tersenyum sambil mengelus cincin yang ada di jari manis Tono. Aku juga sayang. Aku tidak ingin kamu direbut oleh orang lain. Tono merangkul Ipana dan memeluknya. Ucap Tono tersentak dan melepaskan pelukannya. Kenapa? Tanya Ipana mengernyit. Aku kelepasan sayang, aku meluk kamu sembarangan. Tanya Tono lirih. Gak apa-apa, abang bilang kalau pelukan aja boleh. Ucap Ipana tersenyum. Apa aku gak bisa bernegosiasi lagi sama ayah sayang? Tanya Tono. Bernegosiasi? Untuk apa Bi? Tanya Ipana mengernyit. Aku ingin menikahimu segera. Ucap Tono menatap wajah cantik Ipana. Sabar ya, mau kamu bernego sampai lelah pun, ayah gak akan setuju Bi. Ucap Ipana tersenyum. Aku ingin memelukmu dengan bebas tanpa diawasi. Ucap Tono merubahkan kepalanya di bahu Ipana. Yang sabar Bi. Ucap Ipana mengelus kepala Tono dengan lembut. Mereka berbincang banyak hal, bahkan ikut membahas kejadian beberapa hari ini dengan saling menggenggam satu sama lain. Perasaan bahagia muncul ketika semua orang tahu jika mereka saling memiliki satu sama lain, walaupun belum ada ikatan yang sah di antara mereka.